Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi sedikitnya mempersiapkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Perumpamaan tentang seorang penabur. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi benarnya masih merupakan kelanjutan kisah dari bacaan harian yang kemarin tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Tetapi dalam bacaan pada kesempatan ini konteksnya agak berbeda, di mana di sini terjadi dialog antara Yesus dengan para muridnya. Jadi dialog itu terjadi diawali dengan para murid yang bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa engkau berbicara atau mengajarkan para pendengarmu itu dengan perumpamaan?" Bisa dikatakan seperti itu ya. Yesus memberikan jawaban sebagaimana yang telah kita secara sederhana kita katakan kemarin, bahwa Tuhan itu sebenarnya menyampaikan perumpamaan itu atau menyampaikan ajarannya dalam bentuk perumpamaan itu sebab para pendengarnya itu tidak semuanya paham dan mengerti bahasa-bahasa abstrak atau bahasa-bahasa yang tinggi. Menjelaskan kerajaan surga itu harus dengan sebuah perumpamaan, dalam arti sebuah bahasa yang dapat ditangkap dan dimengerti oleh para pendengarnya. Dan Tuhan tahu itu, untuk mengantisipasi itulah maka Tuhan menggunakan perumpamaan itu. Sehingga Tuhan tadi mengatakan bahwa itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan, karena mereka sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, dengan bahasa-bahasa abstrak itu, mereka akan mendengar tetapi tidak mengerti. Tapi dalam bahasa perumpamaan seperti itu, sekiranya bahasa itu lebih sederhana dan dekat dengan mereka, sehingga perumpamaan itu mau menjelaskan setidaknya apa yang disampaikan oleh Tuhan itu bisa ditangkap oleh para pendengarnya dan dimengerti. Ya, sebab Yesus tadi mengatakan bahwa konteks bahasa yang terlalu abstrak itu ya, atau konteks orang yang tidak mendengar dengan baik itu karena tidak mengerti tadi itu ya, dalam bahasa Yesaya ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Sebab untuk menyampaikan ajaran itu kepada bangsa yang menebal tidak bisa dengan bahasa-bahasa yang menuntut, bahasa-bahasa abstrak atau bahasa-bahasa yang mengancam, tetapi dengan sebuah bahasa sederhana, bahasa perumpamaan ya, sehingga bisa dimengerti. Dan Tuhan tahu itu sehingga dia katakan bahwa bahasa perumpamaan itulah bahasa yang tepat untuk menyampaikan ajarannya. Dan Yesus tadi mengatakan pada akhirnya bahwa
dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Dalam arti, ya mereka tadi yang bebal hatinya, ya mungkin dengan bahasa-bahasa perumpamaan seperti itu agak semakin mengerti tentang kerajaan surga dan bisa pelan-pelan bisa kembali menghayati ajaran Tuhan atau apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan lebih fokus lagi Tuhan menyampaikan ini kepada para muridnya. Dia mengatakan bahwa berbahagialah kamu, ya. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Artinya begini, konteks para nabi itu kan jauh dari Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Nah, ketika para nabi itu mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Mesias itu, tetapi rentang waktunya begitu jauh, atau dalam situasi mereka ya hanya mempunyai kerinduan untuk mau mendengarkan Mesias itu secara langsung, atau mendengarkan uh, ya Mesias yang dijanjikan Allah itu secara langsung, ya punya kerinduan yang kuat, tetapi mereka tidak sampai ke sana untuk mendengarnya secara langsung, apalagi melihatnya. Mereka hanya bernubuat, mereka hanya menyampaikan antisipasi atau menyampaikan uh, nubuat-nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Mesias itu, dan sekiranya tugas atau tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini mereka hanya menubuatkan seperti itu. Untuk mendengar dan melihatnya secara langsung mereka tidak mampu, atau mereka tidak mempunyai kesempatan untuk itu. Dan Tuhan pun menekan saat ini kepada para rasul, berbahagialah kamu sebab para nabi yang dulu mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan aku, yang sekarang adalah pemenuhan janji Allah, kamu bisa melihat aku dan kamu bisa mendengar aku secara nyata dan di hadapan kamu. Kamu mendengar aku yang berbicara, bersabda. Kamu mendengar aku yang berkata-kata. Dan kamu pun melihat aku yang berada di tengah-tengah kamu. Dengan suatu pernyataan yang luar biasa, ya. Di mana Tuhan itu ya sudah hadir di tengah dunia ini, sudah memenuhi janji Allah Bapa kepada para nabi bahwa Mesias itu nyata dalam diri Yesus. Dan tentunya bahwa Tuhan yang datang itu, atau Yesus yang ada di tengah-tengah mereka itu, sesungguhnya adalah sabda yang menjelma menjadi manusia, dan kata-katanya itu adalah kata-kata kebenaran dan kehadiran. Singkat kata, kehadirannya itu adalah kehadiran pemenuhan, penyempurnaan, ya. Semua yang dikatakan oleh para nabi ditarik semuanya kepada Yesus yang saat ini ada di hadapan para muridnya. Dan sekiranya para murid waktu itu, ya, Tuhan sebenarnya mau mengajak mereka untuk bisa melihat itu lebih jauh, lebih dalam, melihat keberadaan Yesus itu lebih dalam, dengan menarik semua pengalaman-pengalaman historitas dari sejarah pengalaman bangsa Israel, ya, sampai pada saat mereka di situ sekarang. Ya teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin penginjil Matius pada hari ini ya memberikan pesan kepada kita. Walaupun kita ini tidak lagi melihat Tuhan atau mendengarnya secara langsung, tetapi para rasul atau para pengikutnya yang setia sudah mewariskan kepada kita suatu ajaran iman yang luar biasa, sebuah kesaksian iman yang luar biasa melalui kitab suci yang sampai saat ini kita pegang, kita dengarkan. Sekiranya itulah salah satu bentuk nyata dari bentuk buku, bentuk baku dari kenyataan iman atau pernyataan iman atau firman Tuhan yang disampaikan, diwariskan kepada kita sampai saat ini, yang kita percaya sebagai sumber kebenaran. Selain itu, kita juga mempunyai sumber kebenaran yang lain berkaitan dengan magisterium atau tradisi, ya. Kita yakin bahwa tradisi juga merupakan bagian penting dari sumber iman kita, sebab tradisi dan kitab suci itu dua hal yang tak terpisahkan, ya. Jadi kita terima semuanya itu sebagai bentuk, boleh kita katakan dalam bahasa umum, pernyataan iman, ya, yang merupakan ungkapan iman yang pernah dilalui dan diwariskan sampai saat ini dari para rasul hingga sampai kita saat ini. Dan juga yang ketiga itu adalah ajaran magisterium atau refleksi-refleksi magisterium, sebab mereka kita percaya mereka lah penjaga kebenaran itu, atau mereka itu adalah sebagai benteng pertahanan kita yang setidaknya itu menyaring mana ajaran yang benar, mana yang sesat,
sehingga kita tetap berada di dalam jalan yang benar. Dan modal kita adalah iman, iman yang terarah kepada Allah dan menerima itu semua sebagai bagian atau sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan kita, sehingga kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan meskipun tidak melihat dia secara nyata dan berusaha untuk mengertinya. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.